Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin, mahasiswa PPG Darajat IKIP Siliwangi Bandung, angkatan pertama. Ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuk kita cuci tangan terlebih dahulu. Silakan mulai dari Aliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian kita tidak lupa di masa pandemi seperti sekarang ini kasus COVID-19, kalau melihat di dalam TV itu cukup mengerikan karena semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berhenti. Bapak mengharapkan kalian harus bisa menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, jangan kendor. Yang 3M, yang pertama adalah memakai masker. Nah, sekarang ini salah satu bentuk mencegah, memutus rantai COVID-19 menggunakan masker. Itu sangat efektif untuk memutus rantai COVID-19. Yang kedua, cuci tangan. Nah, tadi sebelum masuk ke ruangan kita melaksanakan cuci tangan. Itu salah satu memutus rantai COVID-19. Yang ketiga, jaga jarak. Seperti ini, jaga jarak. Seperti duduk satu orang satu bangku, itu adalah salah satu antisipasi atau memutus rantai COVID-19. Nah, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Oh, yoga kemana? Ada yang tahu yoga kemana? Nah, mungkin dari yang paling dekat siapa? Angga, kemana yoga? Gak tahu. Nah, mungkin yoga tidak bisa hadir karena mungkin kalau dia sakit, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Nah, kan supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik, supaya bermanfaat bagi kalian nanti untuk kehidupan bermasyarakat, silakan naiklah pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya arif. Rabbi zidni ilman warzuqni
terima kasih Naila yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Tentang apa? Sumber daya alam. Oh, Anang, tentang apa? Sumber daya alam. Ya, pembelajaran kemarin adalah tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada dalam yang bisa dimanfaatkan untuk bermanusia. Ya. Apa? Cinta? Segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, itu adalah pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam untuk keperluan manusia. Nah, sekarang, untuk hari ini, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang tema 3 selalu terhadap lingkungan. Nah, silakan nanti dibuka bukunya tema 3 peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini bisa dilihat ke papan proyektor. Setelah melihat gambar PowerPoint, siswa dapat memberi argumentasi. Nanti kalian Bapak akan tunjukkan gambar dan video kepada kalian. Silahkan kalian cermati, identifikasi, beri saran, beri argumentasi tentang kegiatan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua adalah setelah melihat gambar dan video, nanti kalian akan ditunjukkan sebuah gambar dan video di dalam PowerPoint yang ditampilkan di depan. Kalian harus bisa memberikan saran, harus bisa memberikan argumentasi tentang gambar tersebut. Nah, kemudian nanti analisis. Nah, nanti ada sebuah gambar analisis, nanti diberikan LKPD-nya, silahkan analisis untuk dipecahkan bersama-sama. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih cinta terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan berdiri. Semuanya ikut bernyanyi. Nah, sekarang
tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu harus kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap bangsa sendiri. Jangan sampai kita mencemooh atau mengejek mengolok-olok bangsa sendiri. Nah, Bapak mengharapkan dengan nyanyi mengingat jasa-jasa para pejuang, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus semakin cinta terhadap bangsa sendiri. Nah, untuk mengetahui, sebelum pembelajaran inti dimulai, masuk ke pembelajaran inti, Bapak ingin mengetahui kemampuan dasar dulu, kemampuan dasar kalian tentang materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Nanti silakan kerjakan dulu soal pretest yang akan Bapak berikan kepada kalian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal kalian. Nah, ini soal pretestnya silakan kerjakan terlebih dahulu oleh kalian untuk mengetahui kemampuan dasar tentang materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Silakan. Silakan beri Bapak ingin mengetahui kemampuan dasar terlebih dahulu. Soal pretest yang Bapak bagikan, kerjakan. Sudah? Nah, sudah, akan kumpulkan kembali. Ya, kita periksa dulu soal pretest yang Bapak bagikan tadi. Hasil dari pemeriksaan soal pretest tadi, kalian sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini, dan pengetahuan awal kalian sudah cukup untuk materi pada hari ini. Perhatikan, nanti Bapak akan memutar sebuah video kepada kalian. Nanti perhatikan dan identifikasi video tersebut ya. Sekarang lihat, perhatikan ke depan ini. Silakan identifikasi. Sudah ditonton videonya? Sudah. Sekarang hasil identifikasi tentang video ini apa? Gambar apa ini? Penebangan pohon secara liar. Ini video yang menunjukkan
secara liar tentang apa ini? Liana tentang apa? Penebangan pohon secara liar. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengidentifikasi video penebangan pohon secara liar. Sekarang kalian berikan argumentasi, kemudian berikan saran, kemudian apa hasil dari identifikasi video tadi. Silakan yang pertama, ayo apa saran tentang video tadi? Saran saya untuk kegiatan penebangan pohon secara liar jangan dilakukan karena akan menyebabkan banjir. Nah, itu hasil identifikasi dari Naira bahwa penebangan pohon secara liar jangan dilakukan karena akan menyebabkan banjir. Yang kedua, argumentasi, berikan argumentasi tentang video tadi. Silakan, Diana. Argumentasi saya untuk kegiatan penebangan pohon secara liar jangan dilakukan karena akan merusak habitat hewan. Nah, jadi hasil dari argumentasi Riana tentang video tadi yaitu penebangan pohon jangan dilakukan karena akan mengakibatkan kerusakan terhadap habitat hewan. Setelah kalian kita mengidentifikasi video tadi tentang penebangan pohon secara liar, itu adalah dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, apa saja dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Yang pertama akan mengakibatkan bencana banjir. Anak apa? Akan mengakibatkan bencana banjir. Nah, silakan tulis ke depan, anak. Satu di sini. Nah, terima kasih anak. Yang kedua, Bencana longsor. bencana longsor. Naila, silakan cepat. Tuliskan. Ini adalah 3 dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama akan mengakibatkan bencana banjir. Yang kedua, bencana longsor. Yang ketiga, hutan gundul. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi, membuat kelompok berdasarkan nomor yang nanti kalian sebutkan, berhitung dari 1 sampai 3 kelompok sana. Nanti tugasnya kelompok 1 akan membahas tentang bencana banjir. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas tentang bencana longsor. Yang ketiga, kelompok 3 akan membahas tentang bencana hutan gundul. Silakan berhitung. 1. Silakan berkelompok menurut nomornya masing-masing. Kelompok 1 berkelompok dengan 1, kelompok 2 berkelompok dengan nomor 2. Berkumpul, silakan. Nah, setelah terbentuk kelompok, kalian di dalam kelompok silakan bagi tugas kelompok. Yang pertama, siapa yang menjadi ketua, kemudian siapa yang menulis, kemudian siapa yang akan mempresentasikan nanti di depan kelas. Silakan bagi tugas kelompok terlebih dahulu di dalam kelompoknya.
nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD, kemudian satu bahan ajar, kemudian ada tablet, kemudian ada buku paket. Silakan kelompok 1 akan membahas tentang bencana banjir. Silakan. Itu LKPD yang harus kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Ini ada buku paket, kemudian ada tablet. Karena pembelajaran di abad 21 ini harus bisa mencari informasi lewat internet. Silakan dibagi ditulis deh nah. Silakan kalian di dalam kelompok bisa mencari informasi lewat internet, lewat bahan ajar, kemudian lewat buku paket. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Silakan. Nanti hasilnya bacakan di depan kelas. Setelah selesai, kalian silakan bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Yang lain setelah membacakan kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Kemudian ke kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Mana kelompok 1? Silakan bacakan di depan kelas. Berarti kelompok 2. Nanti kelompok 2 yang akan menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang hutan gundul. 1. Penyebab hutan gundul: penebangan pohon secara liar. 2. Dampak bagi lingkungan adalah merusak habitat hewan. 3. Dampak bagi masyarakat adalah 1. Banjir, 2. Longsor, 3. Kekeringan. Saranmu supaya hal ini tidak terjadi: tidak membuka lahan secara liar, memberi sanksi bagi yang melanggar. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Menurut saya hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus. Ya, itu hasil dari kelompok diskusi kelompok 1 sudah bagus. Untuk kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 tentang bencana banjir. 1. Penyebab banjir: membuang sampah sembarangan, drainase. 2. Dampak bagi lingkungan adalah tercemarnya air bersih, kerusakan habitat hewan. 3. Dampak bagi masyarakat adalah 1. Wabah,
Empat, saranmu supaya hal ini tidak terjadi, tidak membuang sampah sembarangan, membuat drainase. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, silakan untuk kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Silakan. Menurut saya hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus. Ya, hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Ya, hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah bagus. Ya, terjadi yang pertama, kita harus menjaga lingkungan, harus menjalankan kewajiban terhadap lingkungan. Silakan, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Silakan tarik kesimpulan, simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang menyimpulkan? Nah, Sinta, silakan bacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah saya belajar dari awal sampai akhir dan hasil diskusi kemudian menampilkannya di depan, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah: 1. Penyebab banjir, membuang sampah sembarangan, drainase. 2. Dampak bagi lingkungan adalah tercemarnya air bersih, kerusakan habitat hewan. 3. Dampak bagi masyarakat adalah: 1. Wabah. 2. Kehilangan harta. 4. Saranmu supaya hal ini tidak terjadi, tidak membuang sampah sembarangan, membuat drainase. Ya, itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Sekarang pembelajaran dari awal sampai akhir telah dilaksanakan. Tadi sudah disimpulkan oleh Sinta bahwa pembelajaran pada pagi hari ini kita itu harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Jangan kita membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, silahkan beri nama, kemudian beri tanggal, petunjuk pengisian sudah ada di soal evaluasi. Silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Nah, silahkan kerjakan soalnya, jangan ribut. Petunjuk penggunaan, petunjuk pengisian soal evaluasi sudah ada di dalam soal evaluasi. Silakan. Nah, kita periksa terlebih dahulu soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, setelah diperiksa, alhamdulillah semua sudah memahami materi pada pagi hari ini, sudah mencapai KKM. Silahkan Naila pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat, kemudian bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Naila yang sudah memimpin doa pada akhir pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudian supaya terhindar dari COVID-19, kita harus menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa, jangan kendor, supaya tahun pembelajaran baru kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup